Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya, dahsyat, amin. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah seminggu ini kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, kita bersandar kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian, sebab Kau layak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima pujian, sebab Kau. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak, Kau layak. Terima puji, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, dalam
Yes Tuhan. Segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Kaulah yang terima puji, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami agungkan. Yesus, mari kita sembah Dia Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, hanya Kau yang layak kami sembah. Ya Yesusku, ya Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bila kami masih boleh berkumpul di tempat ini, itu semua bukan kuat gagah kami. Itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan, Kau sudah memberkati kami, memelihara kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah semua pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan turun atas kami. Hadirat Tuhan turun atas kami. Dan kami sebentar lagi Tuhan akan lanjut memuji menyembah dan sharing firman kebenaran-Mu juga akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa, seluruh pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan mengurapi tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bila ada roh-roh yang asing yang ada dalam hati pikiran kami bersatu hati menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyah keluar dari ruangan ini terlebih dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat nanti kami mendapatkan pulang dari tempat ini Tuhan, semuanya mendapatkan kemenangan. Semuanya akan diberi kesembuhan, kelegaan, terlebih lagi kami akan senantiasa iman yang daripada-Mu tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu? Kita angkat pujian yang bersuka cita, hatiku percaya.
Yes. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padanya hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Berubah hatiku percaya. Bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatan kita, amin. Allah kekuatan mazmurku. Katakan dengan iman. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Pegang Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk pujian yang ketiga, mari Bapak Ibu. Bila hati terasa berat dan banyak beban, kita datang kepada Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, kita bawa beban kita kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat saja kita angkat pujian. Sujud di altarnya, ya Yesus. Kami membawa hidup kami ya Tuhan di altar-Mu Tuhan. Segala beban hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapa. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengubah hidup. Engkau yang memperbaharui hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Gembala untuk barui hatiku, sesuatu terjadi, datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud segala puji, sembah, syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah memelihara kami, Engkau yang telah memberkati kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Seperti pujian yang kami baru naikkan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Biarlah hati kami tunduk sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan, jika seringkali kami mungkin tidak benar dalam hidup kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami pada pagi hari ini. Pujian sudah kami naikkan, biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan bahkan kami merasa puji dan syukur dikuatkan oleh pujian ini Tuhan. Namun biarlah ini adalah ucapan syukur kami karena Engkau yang telah memelihara hidup kami. Anugerah damai sejahtera Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk sesaat untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan. Layakkan kami yang bodoh ini Tuhan untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih Tuhan seluruh kebenaran firman-Mu yang sudah kami siapkan. Berbicaralah pakai mulut, lidah, hati, pikiran, jiwa hamba-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi hati kami boleh diubahkan Tuhan. Agar kami senantiasa tunduk dan taat, hidup dalam rendah hati akan Engkau Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa buat gereja-gereja yang lain. Dimanapun umat-Mu berhimpun berkumpul bersama pada pagi hari ini. Engkau lawati mereka, Engkau berkati mereka, Engkau bertata di tengah-tengah ibadah mereka. Di mana pasti Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka tidak bisa beribadah. Karena situasi peperangan, karena kelaparan, karena situasi juga tantangan yang sedang dihadapi. Tuhan, kiranya Tuhan Kau bertata di dalam hati setiap umat-Mu. Yang memanggil nama-Mu Tuhan, biarlah mereka merasakan damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Biarlah mereka yang percaya mengaku dengan mulutnya merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, anak-anak sekolah minggu yang ada di depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati anak-anak kami, generasi kami ini, agar hari-hari ke depan mereka menjadi suri toladan, hidup benar dan menghormati dan mengasihi orang-orang yang di sekitarnya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, dialah menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, memenangkan jiwa-jiwa dimanapun mereka ada Tuhan. Kau berkati sekolah minggu dengan tugas dan tanggung jawabnya juga Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Engkau boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang berdaulat berotoritas atas ibadah kami. Atas firman-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua. Salam, apa kabar hari ini? Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang sungguh baik. He's good all the time. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kasih-Nya sungguh sangat luar biasa, amin. Jadi oleh kasih Tuhan pagi hari ini, Tuhan izinkan kita boleh berhimpun, berkumpul bersama-sama, itu adalah anugerah yang terbesar yang kita rasakan. Dan saya sangat diberkati sekali bagaimana Tuhan telah memelihara hidup saya pribadi, sekeluarga, demikian juga saya percaya dan saya adalah menjadi saksi bagaimana kehidupan kita buat Bapak Ibu yang ada beribadah di tempat kita. Jadi saya tidak melihat jumlah kuantitas, tapi satu sisi bagaimana Tuhan telah memelihara. Dia Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Pada pagi hari ini terima kasih ada Oma Adolfina yang sudah lama tidak pernah dan rindu untuk hadir beribadah. Puji Tuhan, Oma Adolfina udah ikut beribadah. Demikian juga ada Nino di belakang, lama juga sudah tidak kelihatan, terima kasih. Tapi ada saudara baru di belakang. Mungkin bangkit berdiri Bapak, silakan. Ya, oke. Terima kasih untuk hadir bersama-sama. Terima kasih untuk boleh beribadah bersama kami semua. Jadi
Jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah tidak mengucap syukur karena kasih berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah berkat anugerah daripada Tuhan semata. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, ataupun apa yang saat-saat ini mungkin Bapak Ibu punya, itu adalah sifatnya sementara. Hidup itu lebih berharga dari segala-galanya. Amin. Hidup kita itu lebih berharga dari segala-galanya. Jadi puji Tuhan, kita memasuki minggu kelima ya. Minggu kelima bulan Oktober adalah minggu terakhir dan next week, minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, November. Jadi Oktober terkenal dengan Oktober Festival ya. Oktoberfest gitu. Jadi kalau orang-orang negara Eropa, jadi kalau memasuki bulan Oktober itu mereka sungguh sangat berkacita. Biasanya kalau orang-orang Jerman mereka merayakannya dengan minum bir. Jadi itu terkenal di Oktober Festival. Tapi kalau di orang Indonesia, Oktober ini adalah musim hujan seharusnya. Tapi luar biasa, saat-saat ini panasnya minta ampun ya. Tapi siapa yang bisa mau mendatangkan hujan? Walaupun didatangkan yang bisa katanya mendatangkan hujan, tapi nyatanya tidak turun hujan kan? Ya, yang ngelihat di Instagram, ngelihat bahkan diberitakan di Kompas itu, biar hujan turun tapi tidak bisa. Jadi kalau udah Tuhan berdaulat, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tugas tanggung jawab kita hanya bisa mengucap syukur karena kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Buat teman-teman yang beribadah bersama kita GPT Bukit Iman, puji Tuhan. Siapa masih ingat? Hilang ya? Oke. Saya mungkin agak turun, kalau enggak gitu enggak bisa jelasin tadi. Ininya, ya, oke. Biarin dah. Oke. Jadi tema kita tahun 2023 apa? Saya minta satu orang aja, siapa yang masih ingat? Apa tema kita sudah kelihatan di depan ya? Apa? The Year of God's Promise and Victory. Tahun janji Tuhan dan kebenaran. Amin. Dan kemenangan, tahun janji Tuhan dan kemenangan. Tema kita, tema besar GPT Bukit Iman di tahun 2023 itu kita godok, kita doakan pada bulan September tahun 2022. Masih ingat, saya mengucap syukur buat teman-teman para pengurus majelis, tim doa, demikian juga para simpatisan yang saya konteks agar berdoa. Itu mulai dari awal bulan September, kira-kira sampai akhir bulan September tahun 2022. Demikian juga bulan Oktober, ini agak telat sedikit kalau saya bilang. Bulan Oktober saya WA ke para pengurus yang ngingetin, saya menyampaikan juga secara lisan buat teman-teman para pendoa, pengurus, majelis, aktivis, dan demikian juga ada beberapa jemaat. Saya japri pribadi, saya minta tema tahun 2024. Saya pribadi gereja sama-sama minta tema tahun 2024. Apa kira-kira yang Tuhan mau kerjakan lewat gereja kita di tahun 2024? Jadi tema itu nanti bisa dikirim di WA ke saya pribadi. Kalau ada yang tergerak boleh di WA ke WA saya pribadi di 081581004411. Jadi bisa tanya ke teman-teman yang lain. Tolong disampaikan kalau bisa, saya bisa dapat temanya sampai akhir bulan ini. Karena kita akan menggodok tema tahun 2024 itu
apa yang Tuhan mau. Jadi temanya adalah bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang Tuhan harus aku kerjakan di tahun 2024. Saya hamba tidak punya kemampuan apa-apa. Saya cuma mau mengerjakan visi misinya Tuhan. Demikian juga harapan kita buat seluruh sidang jemaat GPD Bukit Iman yang ada di Nusa Dua. Jadi kita mau menggodok tema tahun 2024 nanti. Jadi kalau kita ingat flashback, tema kita tahun 2023 itu adalah tahun janji Tuhan dan kemenangan yang kita bahas bulan September. Mari saya lihat, ini agak flashback ke belakang sedikit ya. Pada tahun yang sama, tahun 2022, bulan September, tanggal 29. Ini saya flashback. Kalau kita ngomongin masa lalu seneng kan? Masih ingat ya? Ini flashback, ini presiden kita yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Dia orang yang luar biasa. Dia membawa perkembangan yang sungguh sangat luar biasa buat bangsa negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September, dia memanggil seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, menteri-menteri untuk datang ke Jakarta. Jadi pada saat itu dia mengadakan pertemuan pengarahan presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, Pangdam, Kapolda di GCC Jakarta. Itu hari Kamis masih tercantum. Pada saat itu Bapak Presiden berpidato, hati-hati ketidakpastian ini. Karena tahun 2022 adalah baru akhir menjelang COVID. Dia berpidato, dia bilang hati-hati. Hati-hati ketidakpastian ini. Mengenai ketidakpastian ini dan setiap hari kita selalu diingatkan dan kalau kita baca baik di media sosial, di media cetak, di media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini adalah tahun sulit dan tahun depan, waktu itu Pak Jokowi bilang tahun 2023, tahun depan adalah sekali lagi saya katakan sampaikan adalah akan gelap. Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Kata Jokowi saat pengarahan itu. Jadi Pak Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, mengingatkan seluruh jajarannya pada saat itu bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap. Tahun kegelapan. Mau memprediksikan apa? Tidak bisa. Tetapi waktu kita menggodok tema bulan September tahun 2022, kita ngangkat tema adalah tahun janji Tuhan berkemenangan. Amin. Tahun janji Tuhan berkemenangan. Pertanyaan saya sekarang, adakah dari kita satu pun tidak mengalami janji Tuhan di tahun 2023? Adakah kita tidak resesi? Tidak dapat tamu? Contoh saya ingat, mohon maaf ya Pak Biki, saya ingat tahun 2022 Pak Biki belum bingung apa yang mesti saya lakukan, saya belum dapat tamu waktu itu. Tapi tahun 2023, bagaimana tamunya Pak? Oper ya? Tahun 2022 saya masih ingat Pak Oswald, kapalnya ada di schedule 5 kali, banyak kali. Schedule yang sudah pasti dari bulan Mei dipindahin. Kalau nggak salah saya masih ingat bulan dipindahin. Sampai akhirnya mulai jalan kalau nggak salah bulan September atau November. Itu tahun 2022. Tapi sekarang 2023
Tidak ada waktu, saking banyak. Job-job Apakah itu Tuhan perkara dalam hidup kita? Tahun 2023, harga bensin naik apa enggak? Berapa harga bensin sekarang? Kalau Petrolite tetap 10.000, karena itu disubsidi oleh pemerintah. Pertamax, berapa? 14.000 sekarang ya? Atau 13.500 kalau saya nggak salah ya? 14 sekarang. Masih bisa kebeli nggak? Apakah kita resesi? Telur sekarang berapa harganya? 2.000 per biji ya? Apakah dari kita tidak bisa beli? Bisa. Beras sekarang berapa harganya? Siapa yang Daniel tahu dia, kalau David apal dia harga beras, saya apal juga harga beras. Berapa? 68.000 berapa kilo? 5 kilo, berarti 1 kilo berapa? 14 saya hitung. Tapi saya minggu yang lalu saya pulang kampung. Kampung saya dari negara Bali Barat. Ke kampung di sana karena paceklik, karena airnya agak-agak susah. Jadi padi tidak tumbuh dengan baik. Dia nanam jagung di sana. Akhirnya saya beli beras di Bajre. Tidak jadi di Denpasar, maunya beli beras di Bajre. Waktu saya tanyaan di Bajre, harusnya kan beras dari lumbung padi di daerah Tabanan lebih murah dari Denpasar. Ya enggak? Tahu berapa harga beras Tabanan? 1 kilo 15.000. Kok murahan di Kurinuansa, saya bilang itu. Ya 15.000, tapi kita masih bisa beli beras kok. Amin. Jadi di sini artinya tahun 2022 Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tema yang kita bikin itu bukan tema asal tema. Mungkin tema yang disodorin waktu Bapak Ibu sodorin waktu itu mungkin tidak serius atau asal comot ayat. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi tahun janji Tuhan berkemenangan, Dia tidak memberikan kita hidup sengsara. Mari kita lihat slide-nya. Jadi journey-nya tahun 2002, kata orang tahun 2023 adalah tahun gelap, tahun ketidakpastian. Tapi kita perhatikan kata firman Tuhan, God is possible. Bagi Allah sesemuanya mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Memang waktu itu pemerintah kita mengingatkan kita agar waspada. Tahun 2023 tahun gelap, tapi kita oleh kasih kemurahan Tuhan dipelihara Tuhan. Tidak ada satupun daripada kita yang nganggur. Kalau mereka nganggur saat ini karena mereka malas. Kalau saat ini mungkin mereka tidak dijawab Tuhannya, mungkin karena kehidupannya tidak benar. Suka nipu masih, tidak mau bertobat. Wajar mereka tidak menerima berkat janji-janji Tuhan tahun 2023. Tapi saya puji Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saya sudah sejak pensiun saya tidak dapat penghasilan apa-apa. Tapi oleh kasih pemeliharaan Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi mari kita lihat di dalam Matius 19 ayat 26. Bisa tolong baca Pak Abdi ya, Matius 19 ayat 26. God is possible. Matius 19 ayat yang ke-26. 26. Apa kata Tuhan? Yesus memandang mereka dan berkata, Ya, bagi manusia ya. hal ini tidak mungkin, Bagi manusia hal ini tidak mungkin. tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu mungkin. Lanjut Pak, loncat ke Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27.
Lukas 18 Ya. ayat yang ke-27. Ya, apa kata firman Tuhan? Kata Yesus, Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. mungkin bagi Allah. Amin. Jadi firman yang sama berkata, di tahun 2023 adalah tahun janji Tuhan dan berkemenangan, tidak ada kegelapan menimpa kita. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Karena itu janji Allah yang ditulis, yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada kita seluruh umatnya. Jadi Tuhan menolong di dalam ketidakpastian masa depan. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan menolong kita di dalam ketidakpastian masa depan. Jadi orang berkata bahwa tahun 2023 itu adalah tahun gelap, tahun resesi global. Memang di mana-mana resesi. Banyak kelaparan di daerah-daerah Timur Tengah, India. Di Indonesia yang mengalami mungkin kelaparan yang saya baca itu cuma ada daerah pegunungan di Timika kalau nggak salah. Daerah pegunungan di sana. Tapi pemerintah sudah menolong di sana. Dan puji Tuhan, kita ngomongin adalah tahun janji Tuhan dan berkemenangan. Tidak ada satupun dari kita yang kelaparan. Ada yang kelaparan di GBT Bukit Iman? Semua makan? Semua sehat? Tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Saya tahu ada beberapa kita mengalami tantangan. Karena dengan adanya masalah dan tantangan kita dibuat tetap waspada oleh Tuhan. Agar kita bergantung berserah kepada Tuhan. Jadi Tuhan menolong dalam ketidakpastian masa depan. Jadi sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman yang sama Yeremia 29 ayat 11, minta tolong Pak Abdi baca. Yeremia 29 ayat 11, boleh biar ngingetin kita semua. Ini saya sampaikan tanggal 8 Januari tahun 2023. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan menolong dalam ketidakpastian masa depan. Jadi silakan baca Pak. Sebab aku ini Ya. mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, Ya. yaitu rancangan damai sejahtera Rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. untuk memberikan kepadamu Untuk memberikan apa? hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Berikan kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sampai saat ini semua kita diberkati. Anak-anak kita masih bisa sekolah. Yang nyicil rumah masih tetap bisa bayar cicilan. Yang ngontrak ruko masih bisa bayar cicilan. Semua itu karena Tuhan. Jadi buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir, putus asa? Temanya memang bulan Oktober, tetaplah berharap, jangan putus asa, tetaplah berharap dan waspada, dalam artian karena Tuhan yang berjanji Tuhan akan menolong di dalam ketidakpastian masa depan. Kita masih melewati 2 bulan, Maret, bulan November sama Desember. Jika tahun-tahun ini mungkin hidupmu masih belum menerima janji-janji pengenapan firman Tuhan, hari inilah kita merenung. Kenapa kok Tuhan masih belum menjawab doa-doaku hari-hari ini? Mari kita merenung. Ingat, kenapa kok Tuhan sepanjang tahun 2023 orang-orang diberkati, tamunya banyak. Dia bahkan bisa membeli kendaraan yang baru. Beras yang harganya 15.000 kebayar, cabai yang sekarang harganya 75.000 apa 72.000 per kilo. Masih bisa kebeli. Jadi itu karena Tuhan menolong dalam ketidakpastian masa depan. Jadi harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak waspada. Apalagi mengakhiri tahun 2023. Tetap optimis, tetap berharap, percaya dan waspada.
Waspada mengingatkan kita jangan berbuat jahat lagi. Buang segala dosa beban kita, omongan perbuatan kita. Kalau rindu mengalami tahun janji-janji Tuhan yang berkemenangan, mari kita turn back. Jadi tahun 2023 diawali bulan Januari adalah janji Tuhan. Itu ditulis dalam Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Semua kita waktu itu bulan Januari mengawalinya adalah aku katakan di dalam Kristus. Kalau kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan Allah kita, kita mendapat bagian. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian. Bapak, Ibu, saya semua mendapat bagian yang dijanjikan, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Itu mengawali tahun 2023 adalah bulan janji Tuhan. Setelah itu beranjak kita bulan Februari. Kita temanya adalah kebaikan Tuhan. Di flashback ya, kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu senantiasa baik. Banyak dari kita baiknya pura-pura atau pura-pura baik. Banyak dari kita mungkin ya tidak sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan. Itu tema kebaikan Tuhan waktu bulan Februari. Sungguh sangat luar biasa. Jadi karena itu kami senantiasa berdoa. Waktu itu saya mengingatkan buat semua dari kita, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi ingat kita berdoa juga untuk orang lain. Memang kita tidak menerima jawaban Tuhan itu saat itu juga. Kalau kita berdoa untuk orang lain, otomatis ada sukacita, ada damai sejahtera. Demikian juga ada saatnya Tuhan itu tidak mau berutang. Ada saatnya Tuhan tidak mau berutang. Oh, Ibu Pomo rajin mendoakan kami sekeluarga. Ya memang Bu Pomo tidak mendapat apa-apa. Tapi ingat, Tuhan kita Tuhan yang tidak mau berutang. Mungkin Bu Pomo tidak bisa merasakan bahwa berkatnya dirasakan masa hidupnya, mungkin nanti anak cucu menantunya bisa merasakan. Makanya itu adalah kebaikan Tuhan. Kita hendaknya berbuat baik dan menyempurnakan kehidupan kita. Itu bulan Februari. Bulan Maret kita beranjak tema kita bulan Maret. Saya tidak ingat siapa yang ngasih tema-tema ini, tapi kita doakan dan kita godok dan berpuasa. Maret adalah Sunergeo, Allah turut bekerja. Jadi Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Dan Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat Bapak Ibu. Kalau seandainya ada orang lain yang merencanakan kecelakaan dalam hidup kita, jangan gubris. Karena kita punya pembela yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Allah kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Sunergeo artinya Allah turut bekerja. Jadi kita di dalam hidup ini walaupun kayaknya berat hidup ini, tapi percayalah Tuhan bersama kita. Dia memegang tangan kanan kita. Saat kita menaikkan tangan kita, kita menyerahkan seluruh masalah kita, Dia adalah Allah yang selalu bersama kita. Akhirnya bulan April lebih ditekankan kita agar kita belajar menyerahkan diri. Segala sesuatu terjadi boleh ada, tapi marilah kita belajar menyerahkan diri, biar kehendak Tuhan saja terjadi. Itu di dalam Lukas 22 ayat 42. Firman-Nya ia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus saja sendiri sebelum Dia
disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia anak Allah. Dia sendiri berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Jadi kita belajar dalam hidup ini, kalau kita berjalan mengikut kehendak Tuhan, rasanya itu luar biasa. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan itu pasti akan tercapai. Karena kita melakukan agendanya Tuhan. Tantangan akan terasa berat, tantangan akan terasa sangat berat sekali dalam hidup kita, bahkan pingin mati rasanya kalau seandainya kita melakukan agenda kita. Tapi kalau kita punya agenda, kalau kita serahkan kepada Tuhan dan selaraskan agenda kita kepada agenda Tuhan, pasti kehidupan kita terasa ringan. Amin. Jadi itu tema bulan April. Di mana bulan April adalah bulan kita merayakan Paskah. Sehingga bagaimana Tuhan sendiri adalah menjadi contoh. Waktu dia sebelum disalib, sebagai manusia merasakan bagaimana tantangan itu, tapi dia tetap menyerahkan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Masuki bulan Mei, temanya adalah karya dan rancangannya dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu yang sudah merencanakan hal yang baik, memulai pekerjaan yang baik di antara Bapak Ibu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tapi di sini bukan berarti Tuhan itu bekerja sendiri, dia harus kerjasama di sama kita. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Sehingga karya dan rancangan Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan aja bekerja, kita tidak mau dirubahkan, ya sama saja. Jadi sungguh sangat luar biasa bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Memang berat, memang benar, kita tidak bisa membendung harga-harga di pasar. Kalau zaman-zaman dulu, mohon maaf, kalau pas naik harga bensin sedikit aja, demonya berseri-seri, berjilid-jilid ya. Sekarang sudah berapa kali tahun 2023 bensin naik? Saya dengar cuma sekali aja yang demo, waktu itu BEM mahasiswa, tapi demonya dibayar. Pas ditanya, apa alasan kamu demo? Dia tidak punya jawaban yang pas. Karena banyak orang, terutama anak-anak Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tantangan boleh ada, harga-harga boleh naik, tetapi Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun, jangan pernah putus asa dalam hidup ini, tetaplah berharap. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan pernah putus asa, jangan pernah berharap, tapi kamu harus berubah, harus mau bekerja. Jangan ikut-ikutan apa yang katanya Meger, mau kerja santai dapat duit banyak, tidak ada. Ya kerja santai dapat duit banyak itu waktu ini ada cuma sekilas. Itu di trading, nggak tahu duitnya siapa itu. Kelihatan, tapi habis itu semua orang-orang yang mau kerja santai tapi penghasilan luar biasa sekarang banyak di penjara sudah. Karena mereka melakukan penipuan. Jadi kalau ingin diberkati, kita serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Selaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Jalanlah dengan Dia. Lakukan agenda Tuhan, pasti engkau akan diberkati. Sehingga bulan Juni, tema kita mengerjakan keselamatan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatanmu. Jangan leha-leha. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada di gereja, di luar gereja, maupun di tempat kerja, dimanapun kita ada, kita harus berbuat baik. Jangan pas di gereja aja kita berbuat baik, ramah, tapi di luar tidak, marah, cuek, sombong. Jadi kita punya tanggung jawab. Memang keselamatan itu anugerah, free, gratis. Tetapi kalau seandainya kita terima keselamatan terus besok Tuhan Yesus datang, puji Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Memang sekarang zaman-zaman akhir banyak terjadi peperangan. Kalau kita ingat bulan September ini, minta ampun banyak sekali ada kejadian-kejadian bencana. Yang namanya gempa bumi, yang namanya banjir, kebakaran, gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, dan penindasan. Sampai akhirnya bulan Oktober ini ada, saya pikir cuma perangnya di Rusia sama Ukraina. Ternyata Palestina sama Israel bertambah. Itu mungkin tanda-tanda zaman. Kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Tetapi Bapak Ibu saya kasih contoh. Jangan cari-cari kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi tetaplah kita berbuat baik. Kita harus berbuat hari ini seakan-akan besok Tuhan Yesus datang. Karena hari ini adalah kesempatan, berbuat baiklah semasih ada waktu. Datanglah beribadah semasih ada Tuhan berikan. Jangan beribadah waktu pas stroke, waktu tidak bisa jalan baru pingin ke gereja. Jangan mau ke gereja pas waktu saat COVID. Waktu COVID semua orang pingin beribadah. Pingin gereja dibuka, pas gereja dibuka hilang semua. Oh aku ibadah online. Entah benar atau enggak ibadahnya online. Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti tanda-tanda zaman sudah digenapi. Kita ada di penghujung-penghujung zaman ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, tetap berharap dan waspada. Ini tema mengerjakan keselamatan di bulan Juni. Bulan Juli, firman Tuhan adalah pertobatan. Kadang-kadang orang sudah mau menyerahkan dirinya tapi tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Ditulis dalam Matius oleh Tuhan Yesus berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kenapa keras waktu itu? Karena zaman-zaman sekarang adalah zaman-zamannya media sosial, zamannya TikTok. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan. Jejak digital itu akan tetap kelihatan. Jadi harus kalau kita bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Dari buahnya kamu akan lihat. Itu bulan Juli, bulan pertobatan. Agustus, temanya adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Jadi kita bisa merasakan hari-hari ini bisa bertemu, bisa makan di restoran, bisa beli walaupun beras dengan harga yang mahal. Itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan. Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada ukurannya untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita sudah menyerahkan diri sungguh-sungguh, kita sudah bertobat? Next, lanjut bulan September. Siapa masih ingat bulan September apa tema kita? Pujian dan penyembahan. Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kita sudah rajin memuji menyembah Tuhan? Apakah kita bangun pagi nyari HP duluan atau memuji menyembah Tuhan? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Makanya waktu bangun pagi, saya berapa kali mengingatkan, kalau Bapak Ibu bangun pagi, waktu melek matanya masih bisa buka, masih bisa lihat, bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih pagi ini mataku masih bisa melihat. Gerakin tanganmu. Oh tanganku masih bisa bergerak, jari-jari masih bisa bergerak. Berarti saraf-sarafnya berfungsi. Jadi kalau hidung kita masih bisa mencium, mata kita masih bisa melihat, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita masih bisa merasakan itu, panca indera kita masih berfungsi, adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kaki kita menyentuh lantai, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, pagi ini aku bangun dengan badan sehat, mataku masih bisa melihat, telingaku masih bisa mendengar, hidungku masih bisa mencium, tanganku masih bisa bergerak. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kesempatan buat kami. Jadi ucapkan syukur senantiasa, karena tiba saatnya. Enggak tahu kapan. Karena di zaman-zaman akhir, deru perang, kelaparan, sakit, penyakit, nanti ada penganiayaan. Bayangin peperangan yang saat-saat ini terjadi di Timur Tengah. Di negara yang katanya pemilik surga. Mohon maaf ya, di negara pemilik surga. Ini ceritanya sekitar seminggu yang lalu. Kalau di negara-negara yang ketat sekali agamanya, wanita itu jalan keluar harus berpakaian komplit, tidak ada boleh kelihatan. Jadi seminggu yang lalu saya baca ada seorang wanita, saya tidak debutin negaranya, cuma di Timur Tengah. Dia keluar karena dia pakai baju seluruhnya. Cuma gaun yang di luar itu kan penutup, dia di dalamnya dia pakai celana. Celananya itu celana apa namanya kalau wanita yang ketat itu? Ya legging. Dilihat sama polisi. Ditangkap, dianiaya. Dan itu viral. Dia berjuang. Karena dia di luar sudah pakai baju tidak kelihatan. Tapi karena dia pakai legging mungkin kelihatan seksi jadinya dia. Dari pas jalan. Sebegitunya ya. Di sini orang mau pakai legging, mau pakai celana pendek. Di Bali aman-aman saja. Kecuali kalau daerah-daerah tertentu di Indonesia, mungkin Bapak Ibu keluar pakai celana pendek, mohon maaf, mungkin Mbak Titin keluar ke Jawa Barat gitu loh. Pakai celana pendek, hati-hati.
Kita masih bebas. Tapi kita sopan. Jadi tolong perhatikan hal-hal itu. Jadi penganiayaan kita yang saat ini kita alami belum seberapa. Tetapi ingat, kita ada saat ini masih bisa pakai baju, pakai dasi, masih bisa sisir rambut, masih bisa makan. Itu karena anugerah Tuhan. Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Jadi kita harus tetap memuji dan mengucap syukur. Bangun mesbah-mesbah pribadi kepada Tuhan. Suruh datang hari Minggu ke gereja susah. Bagaimana bisa bangun mesbah pagi? Tapi dia minta pelayanan. Tuhan tidak gila sama pelayanan Bapak Ibu. Tuhan rindu dan sangat mengasihi Bapak Ibu jika Bapak Ibu menyerahkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan malaikat-malaikat di sorga akan bersorak jika satu jiwa diselamatkan. Mencari jiwa itu lebih penting. Caranya mencari jiwa adalah kita hidup benar. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Jadi pentingnya sekali kita, biarlah firman itu hidup di dalam hidup kita. Jadi orang mengenal kita dari perbuatan-perbuatan kita. Oh Pak Denny itu orang Kristen loh, baik dia. Padahal dia tidak bilang bahwa dia orang Kristen. Akan lebih baik kalau kita bisa membawa orang itu menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena malaikat-malaikat di sorga kan bersorak. Pelayanan di mimbar itu tidak ada nilainya dengan keselamatan satu jiwa. Jadi yang harus kita kejar adalah jiwa, bukan pelayanan. Karena mencari jiwa itu adalah pelayanan juga. Bukan di mimbar, bukan tampil. Jadi kalau pas ada teman baru, orang baru jangan dilihatin naik turun. Pas mau dibesuk, tidak mau dibesuk. Karena orang baru dia butuh bimbingan. Wajib kitanya yang sudah dikasihi Tuhan lebih dahulu, lebih banyak mengasihi dia. Jangan hitung-hitungan. Jadi mari kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Bangun hubungan pribadi. Jadi bangun persekutuan pribadi dengan keluarga kalau bisa, dengan suami istri, dengan anak-anak setiap hari. Atau setiap seminggu mungkin janji sekali, atau lewat telepon. Boleh, kalau anaknya jauh. Mari kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Lanjut tema bulan Oktober. Apa? Lupa. Tetap berharap dan waspada. Roma 5 ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada 2 ayat kok temanya tetap berharap dan waspada. Dalam Roma 5 ayat 4. 1 Petrus berapa? Siapa masih ingat? Pak Abdi masih ingat? Ya, 1 Petrus 1 ayat 13 ya. Mungkin bisa sekali lagi baca Pak Abdi ya. Ada yang faktor U sudah lupa. Tapi kalau kita baca, minimal kita ingat. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Ya, tetap berharap dan waspada. Apa artinya juga di sana? Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, siapkanlah akal budimu dan waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkan seluruh pengharapan kita. Apa yang dicita-citakan, apa yang didoakan, letakkan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu ya pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu pernyataan Tuhan Yesus. Jadi milikilah akal budi, letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi tetap berharap seluruhnya kepada Tuhan. Itu tema kita bulan Oktober. Beranjak. Nah, sekarang November nih, minggu depan temanya
adalah pilihan Allah. Itu Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada domba, ada kambing. Ada domba berbulu. Puji Tuhan kalau domba berbulu domba berarti dia asli domba. Tapi kalau domba berbulu serigala, hidupnya belum bertobat. Karena waktunya Tuhan semakin dekat, jadilah anak-anak yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Jadi pilihan Allah itu di bulan November dan Desember nanti tema kita. Siapa ingat tema Desember? Lupa. Tema bulan Desember adalah menjadi pemenang. Makanya ini 2 bulan sebelum bulan Desember, kalau seandainya saat-saat ini Bapak Ibu doanya belum dijawab Tuhan. Orang kok sibuk, banyak sekali jobnya sekarang. Dan malah mereka ditawarin kerjaan di tempat di sana sini, kok aku belum. Kok aku hidupku menderita aja. Suamiku kok tidak bertanggung jawab, tidak pernah mengasih aku duit jajan. Kok aku tetap diperlakukan tidak baik. Mari kita introspeksi sendiri. Untuk menjadi pemenang dalam bulan Desember, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Kita, apakah orang-orang yang termasuk menantikan Tuhan? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tantangan boleh ada seperti Raja Wali. Raja Wali akan terbang lebih tinggi di saat badai keras menerpa. Dia semakin tinggi, semakin melayang. Jadi untuk menjadi pemenang kita diingatkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apakah kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, yang menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap berharap dan waspada dalam hidup ini atau tidak? Mari kita belajar. Sebelum mengakhiri tahun 2023 ini, mari kita sama-sama ingatkan diri kita, introspeksi diri kita. Kapan janji Tuhan digenapi dan kemenangan terjadi dalam hidupku? Kira-kira kapan? Mari kita introspeksi diri. Kalau saat-saat ini rasanya Tuhan jauh sekali, kalau saat-saat ini susah sekali anakku dikasih tahu. Kalau saat-saat ini suamiku masih belum berubah, istriku masih belum berubah. Mari kita introspeksi sendiri, kapan janji Tuhan digenapi. Jadi ada 2 hal yang dapat kita pelajari. Jikalau kita beriman dan tetap setia, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan dan kemenangan itu boleh terjadi. Boleh dilihat, Pak Abdi bisa baca ayatnya, Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Ya. Sesungguhnya Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Apa katanya mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada setiap orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Jikalau kita beriman dan tetap setia menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka janjinya akan diberikannya kepada kita, akan digenapi. Jadi kemenangan terjadi kepada kita. Lanjut Pak Abdi. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Lanjut. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Untuk memelihara, apa Pak Abdi? Sekali lagi ulang. Ayat yang terakhir tuh. Ayat yang ke-19 ya. Ya, ulang. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Jadi kita tidak kena maut, sakit penyakit. Terus? Dan memelihara hidup mereka. Hidup kita dipelihara.
pada masa kelaparan. Pada masa kelaparan. Memang tahun 2022 dibilang oleh Bapak Presiden kita bahwa tahun 2023 adalah tahun gelap, tahun resesi. Tapi Tuhan memelihara Bapak Ibu. Jadi setiap kita yang berharap, tetap setia menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka janjinya itu kita rasakan. Jadi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Itu poin yang pertama, kapan janji Tuhan digenapi dan kemenangan terjadi. Itu jikalau kita beriman dan tetap setia menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kapan janji Tuhan digenapi dan kemenangan terjadi adalah jikalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa. Jadi jikalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, itu ditulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14, minta tolong Pak Abdi. Kapan janji Tuhan digenapi dan kemenangan terjadi dalam hidup kita? 2 Tawarik 7 Ayat 14. ayat yang ke-15. Ya, Sekarang mataku terbuka. ayat 14 dulu Pak. Maaf, ayat yang 14. Dan umatku yang atas namanya namaku disebut, Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, ya merendahkan diri, berdoa, ya, dan mencari wajahku, ya, lalu berbalik ya berbalik, dari jalan-jalannya yang jahat, ya, maka aku akan mendengar dari surga ya, dan mengampuni dosa mereka, ya, serta memulihkan negeri mereka. amin. Jikalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan bertobat, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang berkemenangan. Amin. Itu juga ditulis dalam Ulangan ayat 32 sampai 3. Dalam Ulangan, ini perjanjian lama. Ulangan 30 ayat yang kedua dan ketiga. Ulangan 30 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, ya, yakni berkat dan Ya. kutuk dan berkat dan kutuk, yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, ya, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, dan engkau menjadi sadar jika Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini mungkin masih belum mengalami janji-janji Tuhan dan kemenangan terjadi, firman Tuhan menginspirasi jika kita balik dan sadar atas perbuatan dosa kita. Lanjut. di tengah-tengah segala bangsa, Ya, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, maaf, ayat 2 dan 3, Pak. Ya. oh, maaf, ayat 2 dan 3 ya. Ya. Saya ulangi dari ayat yang kedua. Ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, Ya, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, kalau kita sadar, kalau hidup kita saat ini mungkin belum mengalami lawatan Tuhan, dan kita berbalik kepada Tuhan, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu ya, pada hari ini, terus, baik engkau maupun anak-anakmu, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu ya, dan dengan segenap jiwamu, ya, maka Tuhan Allahmu ya, akan memulihkan keadaanmu akan memulihkan keadaanmu, dan akan menyayangi engkau. dan akan menyayangi engkau. Kapan janji Tuhan digenapi? Apabila kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berbalik dari segala dosa kita. Jadi mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih. Memang di penghujung tahun 2023 adalah masih tersisa 2 bulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari minta hikmat kepada Tuhan. Minta pertolongannya. Tetap berharap dan waspada. Tetap berharap pada Tuhan seperti Abraham yang tetap percaya janji Tuhan. Abraham berapa tahun dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia belum bisa menerima anak yang dijanjikan Tuhan. Tapi dia tetap setia berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan seperti Abraham yang tetap percaya janji Tuhan dengan iman. Karena Tuhan
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Demikian juga janji kebenaran firman Tuhan yang kita akan tema besar buat GBT Bukit Iman. Itu janji Tuhan dan berkemenangan, hidup berkemenangan. Akan kita rasakan di penghujung-penghujung tahun ini. Kalau kita tetap berharap, beriman, tetap setia menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jikalau kita berbalik dari dosa-dosa, maka niscaya janji Tuhan akan kita terima di tahun ini. Saya minta iman musik seluruhnya untuk datang ke depan. Mari kita imani sisa waktu yang dua bulan yang kita hadapi saat ini. Marilah kita tetap berharap, percaya kita adalah orang-orang yang dipanggil dan tentunya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Karena ini waktu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jangan sampai hidup kita tidak merasakan janji firman Tuhan. Tetap percaya. Mari kita naikkan lagu yang sukacita kita sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu keselamatan kita. Hanya padamulah hatiku percaya. Marilah kita tetap percaya. Kita naikkan lagu kedua yang sungguh sangat luar biasa, boleh mengingatkan kita agar kita tetap percaya, berserah kepenuhannya kepada janji-janji Tuhan. Saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Glory haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmur dalam hidup kami, Tuhan. Kami tetap percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun janji Tuhan yang berkemenangan. Kami percaya kami sangat sungguh-sungguh diberkati Tuhan di sepanjang tahun 2023. Engkau memelihara hidup kami, Tuhan. Tingkap-tingkap langit Engkau berikan, Tuhan. Dan bahkan kami mengimani menutup lagi 2 bulan kami menutup tahun 2023. Bahkan kami akan lebih menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu saja, Tuhan.
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dunia boleh berbilang Tuhan, tahun 2023 tahun gelap, namun kami beriman kepada Engkau Tuhan. Karena segala sesuatu mungkin bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih atas tahun ini Tuhan. Terima kasih atas tema-tema yang telah Kau berikan buat kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami merasakan Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih kebenaran firman-Mu udah boleh kami sharingkan Tuhan. Kami flashback Tuhan. Kami mengingat Tuhan dengan ucapan syukur bagaimana Engkau memelihara dari bulan ke bulan. Sehingga kami mengucap syukur. Biarlah hati kami mengucap syukur. Engkaulah sumber pengharapan kami. Jangan Kau lepaskan tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Peganglah tanganku senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah sampaikan dan tiba saatnya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan Kau memberkati kami Tuhan. Kami boleh disehatkan, yang sakit disehatkan, disembuhkan. Kami, haleluya, yang hilang pengharapan boleh dikuatkan Tuhan. Dan bahkan kami Tuhan Kau izinkan masih bisa menikmati berkat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah ini, haleluya, ucapan syukur kami karena Engkau Allah yang hidup yang memelihara hidup kami. Kami sebagai gereja mampukan kami untuk bisa memelihara, haleluya, mengkoordinir semua persembahan-persembahan ini dengan bertanggung jawab Tuhan. Untuk keagungan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan persembahan ini Tuhan. Jadi hidup yang kami hidupi bukan untuk kami, tapi biarlah hidup untuk Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan Bapak Udu, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi ini. Bapak Ibu diberkati, haleluya. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Silahkan petugas untuk mengambil tempatnya. Kita angkat pujian, hatiku percaya. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu, kita berdiri, kita memuji ini lagu ini. Katakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan
silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Kemudian multimedia untuk memberikan news. Oke, baik, terima kasih tim multimedia. Kemudian saya akan membacakan pengumuman tambahan, yaitu untuk ulang tahun pribadi. Wow, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang akan berulang tahun untuk minggu ke depan. 30 Oktober, ceng ceng ceng, Bapak Vicky Theodorus Tiko, halo. Happy birthday Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian 2 November, wah ini dia. Jagoan kita, Bapak Anton Sarsono, yeay. Golden Age. 4 November, putranya nih. Pak Agung Calvin Tikoalu. Calvin, happy birthday. Wah berjajar di sana ya, Tuhan Yesus memberkati. 4 November, Nino Matnai. Tidak ada di sini kayaknya. Oh, ada ya? Oh, halo Nino, baru lihat nih. Tuhan Yesus memberkati ya, happy birthday untuk 4 November nanti. Ulang tahun pernikahan tidak ada. Kemudian ada info tambahan yaitu ibadah komsel. Ya, setiap hari Kamis diadakan jam 19 atau jam 7 malam. Bagi jemaat yang rindu rumahnya dipakai untuk tempat fellowship, komsel, silahkan untuk menghubungi Bapak Gembala ya. Kalau misalnya rumahnya tidak bisa ini dipakai atau bagaimana, ada tempat yang disediakan yaitu studio ministry. Kemudian kita akan mengapresiasi untuk semua pelayan yang bertugas minggu ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita mengucapkan kanan kiri, senggol kanan kiri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Dan kita akan menutup ibadah ini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Dia. Amin.
Mari kita belajar mengutamakan ibadah kita di dalam kehidupan kita, mengutamakan persekutuan kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mengakhiri tahun 2023 lagi 2 bulan dan kita merasakan janji-janji Tuhan yang berkemenangan. Kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Iman dialah kita, pujian ini betul-betul adalah tema janji Tuhan dan kemenangan. Aku Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Glory, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami memegang janji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih atas tema tahun 2023 adalah tema janji-janji Tuhan yang berkemenangan Tuhan. Dan bahkan hidup kami adalah lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau yang telah menebus hidup kami dari segala pergumulan dosa dan masa lalu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Di tahun politik menjelang pemilihan umum di tahun 2024 Tuhan. Siapapun yang berkontentasi jadi presiden Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka yang benar-benar menjadi presiden adalah orang-orang yang bertanggung jawab, hidup benar, takut akan Engkau, adalah orang-orang yang Engkau pilih Tuhan. Bukan karena kami namun biarlah karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para keamanan baik di pusat, di daerah, bahkan Tuhan ketua lingkungan Pecalang juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat Pulau Bali. Terima kasih buat Hotel Infinity yang sudah memberkati kami untuk boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati owner, GM, seluruh karyawan dan bahkan Tuhan teman-teman yang sudah menyediakan tempat ini juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, hamba-Mu teringat Tuhan akan tema tahun 2024 Tuhan. Kami rindu Tuhan, tahun 2024 kami melakukan agenda yang daripada Engkau saja Tuhan. Bukan kehendak-Ku tapi biarlah kehendak-Mu boleh terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan tema apa yang harus kami perbuat di tahun 2024. Sehingga kami bersama-sama bisa menggodok tema ini Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami boleh menangkan dimanapun kami ada. Dan bahkan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa dengan mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Engkau saja Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan aktivitas anak-anak-Mu Tuhan Kau berkati Tuhan. Mereka yang beraktivitas di dalam tugas tanggung jawabnya, baik di pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang ada di Bali Tuhan Kau berkati, di luar Bali Tuhan Kau berkati, bahkan yang ada di luar negeri juga Tuhan Engkau berkati, di mana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi pagari seluruh jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga ada saudara kami yang baru pertama kali ikut beribadah pada saat ini Tuhan, ada bersama-sama kami. Engkau tahu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan bukan kebetulan ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidupnya Tuhan. Apapun yang haleluya dirindukan dan diangan-angankan saat-saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya, Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hidup nikahnya, Kau berkati keluarga besarnya, dan bahkan Tuhan usaha pekerjaannya juga Tuhan Kau berkati. Bapak, sepanjang minggu ke depan dan tepat Tuhan nanti tanggal 30, besok Tuhan Pak Piki berulang tahun, dan lanjut nanti Pak Anton tanggal 2, haleluya, tanggal 4 Agung Kalpin, dan tanggal 4 lagi Tuhan Nino juga yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat usaha usia yang baru yang Kau berikan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia semakin hari kami semakin dekatkan hidup kami kepada Engkau saja Tuhan. Demikian juga apa yang Engkau buat, yang kami buat Tuhan, dibuat berhasil karena Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Diberikan kesehatan dan bahkan Tuhan masa depan yang sungguh sangat luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai saat kami berkendaraan, Engkau menyertai saat kami menumpang kendaraan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Terima berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita saat ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.